mempresentasikan pemrograman kami yang berjudul penjualan tiket bioskop. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Putra Pratama dengan NPM 214 030 40 16, dan di sebelah saya MD Effendi dengan NPM 21 40 30 40 46. Saya Eliaman Parezi dengan NPM 21 40 30 40 28. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program pencatatan data pemesanan tiket bioskop. Untuk file header yang digunakan yaitu include iostream, include conio.h, dan include string.h. Juga menggunakan using namespace std. Nah, di sini yang pertama kita membuat fungsinya terlebih dahulu menggunakan void list film, void beli tiket, void edit riwayat, void delete riwayat, dan void lihat riwayat. Selanjutnya kita membuat struct untuk filmnya, untuk menyimpan data-data film. Yang pertama char kf untuk kode film, char nf untuk nama film, char h untuk harga film, char s untuk studio yang akan dipilih, char w untuk waktu pembelian film, char id untuk id tiket. Selanjutnya kita membuat integer jumlah film atau bisa disingkat dengan jml_fm. Selanjutnya kita membuat char film yang nanti akan digabungkan dengan struct film ini. Selanjutnya masuk ke fungsi utama. Di sini kita akan membuat output untuk tampilan menu pembelian tiket. Pada menu pertama ada daftar film, pembelian tiket, edit riwayat pembelian, hapus riwayat, melihat riwayat, dan yang terakhir untuk keluar dari program. Untuk memilihnya kita menggunakan perintah switch case. Untuk pilihan pertama kita harus memasukkan angka 1. Untuk pilihan kedua kita harus memasukkan angka 2. Untuk pilihan ketiga kita harus memasukkan angka 3. Untuk pilihan keempat kita harus memasukkan angka 4. Dan untuk pilihan kelima kita harus memasukkan angka 5. Selanjutnya masuk ke kode untuk fungsi list film. Di sini kita hanya menampilkan output dari daftar film saja. Selanjutnya masuk ke fungsi beli tiket. Di sini kita akan menampilkan data lengkap dari suatu film dan juga akan menampilkan menu untuk membeli tiket. Jika ingin membeli tiket, kita harus memasukkan kode sesuai dengan tabel di atas. Jika kode sudah dimasukkan, kode tersebut akan disimpan kepada struct yang sudah kita buat di atas tadi. Lalu akan muncul pertanyaan, apakah Anda ingin menginput data? Jika ingin mengulang, kita bisa mengetikkan Y. Jika tidak, kita bisa mengetikkan N. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang sintaks edit riwayat. Pada sintaks ini kita membuat tipe data baru berupa char dan integer. Selanjutnya kita membuat output untuk menampilkan data yang sudah disimpan sebelumnya. Untuk memasukkan data ke output ini kita menggunakan metode perulangan. Setelah itu kita membuat kode untuk memberikan kondisi. Jika ingin kembali ke menu awal, maka jika ingin mengubah data masukan yang baru atau untuk mengubah data, kita gunakan salah satu data yang kita buat di awal sebagai kunci utama atau primary key. Dan jika data yang dimasukkan sesuai dengan data awal, maka akan muncul output memasukkan data baru seperti gambar di samping. Selanjutnya masuk ke mode untuk fungsi delete riwayat, yang dimana pada fungsi ini kita masukkan tipe data char dan integer yang sudah kita buat sebelumnya di fungsi edit riwayat. Untuk mengidentifikasi data kita menggunakan perintah ifless. Jika data sama dengan -1, maka akan cocok, output data tidak cocok. Jika hapus non-array, maka data akan dihapus. Kemudian selanjutnya pada sintaks lihat riwayat. Pada sintaks ini
kita masuk kode fungsi, di mana hanya perlu menggunakan metode perulangan untuk menambahkan data, lalu akan ditampilkan kembali. Berikut merupakan tampilan output dari program yang kami buat. Yang pertama ada daftar film, yang kedua ada pembelian tiket, yang ketiga ada edit riwayat pembelian, yang keempat ada hapus riwayat, yang kelima ada melihat riwayat, yang keenam ada keluar. Untuk yang pertama ada daftar film, kita masukkan pilihan 1. Dalam pilihan 1 ini kita hanya bisa melihat daftar film yang akan ditampilkan pada hari ini. Untuk kembali ke menu, tekan pada keyboard. Untuk pilihan 2 ada pembelian tiket. Pada pilihan ini kita bisa memasukkan data tiket. Misalnya film yaitu SBA 12, nama film, masukkan harga, studio, waktu pembelian, jika ingin menginputkan data lagi, kita bisa menginputkan Y. Jika ingin kembali ke menu utama, kita bisa menekan N. Selanjutnya kita memasukkan menu pilihan 3. Untuk mengedit data tiket, kita harus mempunyai data yang sudah kita masukkan. Setelah itu kita masukkan data yang sudah tersimpan. Misalnya edit tiket 1. Tiket 1 ini kita akan merubah dia menjadi tiket 2. Pada film ini kita ubah menjadi Star Wars, bisa kita ubah menjadi misalnya harganya Nah, jika berhasil, maka akan muncul seperti ini. Tekan pada keyboard untuk kembali. Nah, jika sudah berubah, akan tampil seperti data berikut. Untuk kembali ke menu awal, kita bisa menekan pada keyboard. Kita bisa menekan huruf E pada keyboard. Pada menu keempat kita bisa menghapus riwayat. Nah, kita memasukkan ID tiket untuk menghapus riwayat. Nah, jika berhasil menghapus, tampilannya akan seperti ini. Untuk kembali ke menu, kita menekan pada keyboard, tekan E pada keyboard. Untuk melihat riwayat, kita bisa memasukkan angka 5. Karena kita sudah menghapusnya di menu hapus riwayat tadi, maka yang tampil di sini tidak ada. Untuk kembali ke menu awal, kita bisa menekan pada keyboard. Untuk keluar dari program, kita bisa menekan angka 6, memasukkan angka 6. Oke.